COVID-19 sebagai titik balik pengimplementasian Pancasila. Tahun 2020 segera berakhir dan pandemi COVID-19 hampir genap 1 tahun menghantui dunia. Tak terkecuali di negara kita, Indonesia. Hanya satu kata yang sudah sepatutnya kita dan dunia gaungkan, yaitu lawan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang bahkan tak tahu di mana ujungnya dan kapan berakhirnya. Mungkin jawaban idealnya adalah reaktualisasi Pancasila. Tak dapat dibayangkan seberapa indah Indonesia ketika nanti COVID-19 telah berakhir dan Indonesia berhasil melakukan reaktualisasi dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Keseluruhan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberikan landasan berpikir dan bertindak bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi pandemi COVID-19. Negara yang berhasil keluar dari pandemi COVID-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang kuat, mulai dari pemerintah sampai dengan masyarakat tingkat bawah. Dan nilai-nilai tersebut merupakan ideologi dasar dari Pancasila. Esensi nilai Pancasila dalam kaitannya dengan situasi pandemi COVID-19 dapat dilihat sebagai berikut. Sila pertama mengajarkan nilai keimanan kepada takdir Tuhan, bahwa manusia boleh berencana tapi hasil akhir di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Wabah COVID-19 adalah bagian dari ujian dalam kehidupan yang harusnya semakin menyadarkan kita tentang kekuatan di luar kekuatan manusia. Religiusitas harus semakin kuat di masa-masa seperti ini. Di saat pandemi, empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji, membentuk satu kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif, dan itulah makna kontekstual sila kedua Pancasila. Empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Kebersamaan dan kolaborasi ini yang akan mempercepat penanganan pandemi. Saling membantu, berbagi, dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama adalah esensi sila ketiga Pancasila. Kebijaksanaan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi dan dampaknya pada keberlangsungan penghidupan. Tidak ada yang boleh mengambil untung, moral hazard, menyalahgunakan kekuasaan, serta otoriter di tengah kesulitan rakyat. Dan inilah merupakan esensi sila keempat Pancasila. Esensi sila kelima Pancasila. Orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi panglima dari setiap komponen negara, bukan lagi kesejahteraan elit, pengusaha, dan pemilik modal. Kesimpulan yang dapat kita ambil tentang pentingnya reaktualisasi Pancasila di tengah situasi pandemi COVID-19 adalah 75 tahun yang lalu Bung Karno dalam pidatonya mengatakan, negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong. Hal tersebut masih relevan dalam konteks kekinian terkait situasi pandemi COVID-19. Nilai gotong royong yang dikobarkan Bung Karno itulah yang saat ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat menghadapi wabah COVID-19. Membutuhkan kebersamaan,
persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah dalam menyikapi upaya penanganan COVID-19. Semua ini adalah implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salam sehat, hidup reaktualisasi Pancasila.